Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, mari kita lanjutkan kajian rutin dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Fikih Madhab Syafi'i dalam kaitannya tentang sunnah-sunnah wudhu, yang dimana di part 21 yang lalu kita membahas tentang sunnah yang terjadi sebelum berwudu, dan sekarang kita akan lanjutkan tentang sunnah-sunnah wudhu yang ada atau yang terjadi saat kita membasuh wajah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Athani as-sunanul lati fi athnai ghuslil wajhi. Yang kedua adalah sunnah yang ada pada pertengahan membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffudzu bin niyyah fayaqulu nawaitul wudu'a lis-sholati. Nah, berikutnya adalah sunnah-sunnah yang terjadi saat membasuh wajah. Yang pertama yaitu melafalkan niat, karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa niat itu adanya di dalam hati, akan tetapi melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Melafalkan niat dengan membaca nawaitul wudu'a lis-sholati wa yaqulu indahu, kemudian membaca ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Nah, jadi ketika membasuh muka kita dianjurkan untuk membaca doa ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daik. Yang kedua, ayyabda'a bil wajhi min a'lahu, mendahulukan membasuh muka itu dari atas ya. Jadi membasuh mukanya itu disunahkan dari atas terlebih dahulu, dari arah tempat munculnya rambut atas, bukan dari bawah. Tapi ini hanya hukum sunnahnya ya, membasuh muka dimulai dari atas bagian muka. Yang ketiga, ayyakhudha al-ma'a biyadaihi jami'an, membasuh muka itu disunahkan dengan cara mengambil air dengan kedua tangan ya. Jadi untuk mengambil air membasuh muka kita tidak dianjurkan cuma satu tangan. Berbeda saat pembahasan di part 21 bahwa mengambil airnya itu cukup dengan satu tangan untuk berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung. Tapi di dalam membasuh muka kita disunahkan untuk mengambil airnya menggunakan kedua tangan. Yang keempat, ta'ahudul maq, yaitu meneliti maq. Apa meneliti maq itu? Wa huwa taraful ainil ladzi yalil anfa, ujung mata yang bersebelahan dengan hidung. Artinya di ujung mata yang biasanya ada di tulang hidung, di pangkal tulang hidung yang nantinya nempel ke pangkal tulang hidung. Wa yata'ahaduhu bisababah, dan menelitinya itu dengan telunjuk. Maksudnya seperti halnya kita kalau bangun tidur biasa suka membersihkan kotoran mata, maka dalam membasuh muka pun kita dianjurkan untuk membersihkan ujung-ujung mata tersebut, baik ujung mata yang nempel ke pangkal tulang hidung ataupun ujung mata yang menempel ke pelipis kepala ya. Jadi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Nah, disunahkan dibersihkannya itu menggunakan telunjuk. Nah, ini banyak yang baru tahu ya terkait hal ta'ahudul maq. Yang kelima, ta'ahudul lihat, yaitu at-taraful akhiru lil aini, ujung akhir dari sebuah mata. Wa yata'ahadduhu kadzalika bisababah, begitu juga menelitinya itu dengan cara menggunakan telunjuk, seperti yang tadi sudah diterangkan oleh saya bahwa ada dua ujung mata yang kita sunahkan untuk dibersihkan, yaitu ujung mata yang dekat pangkal hidung dan ujung mata yang berdempelan atau berbatasan dengan pelipis kepala. Jadi kedua ujung tersebut disunahkan untuk dibersihkan, atau namanya adalah ta'ahudul maq dan ta'ahudul lahat. Nah, ini kesunahan ini memang jarang dikemukakan dalam kitab-kitab lain. Yang keenam, mashul udhunaini, membasuh kedua telinga. Khurujan min khilafi may yaqulu innal udhunaini minal wajhi.
Menurut kitab ini bahwa ada sunnah berikutnya yaitu mengusap kedua telinga. Kok berbeda? Betul, karena kitab ini itu keluar dari khilaf supaya kita tidak ikut campur dalam urusan khilaf, karena ada yang mengatakan bahwa al-udhunaini innal udhunaini minal wajhi, bahwa kuping itu adalah bagian dari muka. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa membasuh kuping itu adalah sebuah kewajiban karena kuping adalah bagian dari muka. Oleh karenanya, menurut pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah, membasuh kuping, membasuh telinga ketika membasuh muka itu adalah kesunahan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengikuti dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa kuping itu bukan bagian dari wajah, dan pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu adalah bagian dari wajah. Kita lanjutkan. Al-itolatul gurrati, yang ketujuh adalah itolatul gurrah. Apa itolatul gurrah itu? Ghuslu ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi. Jadi kita disunahkan untuk gurrah. Itolatul gurrah itu artinya membasuh wajah yang membasuhnya itu melebihi dari batas wajah. Jadi bukan ngepas terhadap batas wajah. Jadi kalau kita membasuh wajah itu minimal kita lewatin dagu, lewatin pelipis, lewatin rambut ke atas sedikit. Itu namanya itolatul gurrah. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa bagian wajah itu sudah basah semuanya. Yang kedelapan, ad-dalku wa huwa ibrarul yadi 'alal adwi. Ad-dalk itu artinya menggosok-gosokkan. Maksudnya ketika membasuh muka itu kita bolak-balikkan tangan kita ke atas dan ke bawah, ya supaya kotoran-kotoran yang ada di wajah kita pun ikut terbawa oleh air wudhu. Yang kesembilan, at-takhrilul lihyatil kathati wal 'aridaini al-kathifaini, menyela-nyela jenggot yang tebal dan godek yang juga tebal. Godek itu cambang ya. Jadi kalau ada jenggot ataupun cambang yang tebal, kita disunahkan untuk menyela-nyelanya. Karena ketika jenggot ataupun jambang tebal itu memang kita tidak diwajibkan untuk mengalirkan air ke kulit, tapi cukup untuk menyela-nyelanya saja. Jadi kita disunahkan untuk menyela-nyela jenggot. Gimana caranya? Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfala. Dan menyela-nyelanya itu adalah menggunakan jari-jari tangan kanan dari arah bawah jenggot, ya, bukan dari atas tapi dari arah bawah jenggot. Nyela-nyelanya menggunakan jari tangan kanan. Ubi ghurfatin mustaqillatin, dan menggunakan cibukan yang baru atau menggunakan air yang baru. Jadi bukan menggunakan air yang sisa dari membasuh muka, tidak, tapi kita ambil lagi dari keran airnya untuk nyala-nyala jenggotnya. Dan yang ke-10, sunnah yang terjadi ketika kita membasuh muka adalah at-tatlithu fi mamado, melakukan kesunahan-kesunahan yang disebutkan di atas itu sebanyak 3 kali, seperti gosok-gosok 3 kali, itolatul gurrah 3 kali, nyela-nyela jenggot juga 3 kali, mengusap kuping 3 kali, kemudian ta'ahudul lihat wa ta'ahudul maq juga 3 kali. Nah itu kesunahan yang kita lakukan pada saat kita membasuh wajah. Barangkali itu saja. Jika ada komentar silahkan pertanyaan itu dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.